Salah satu kejutan yang terjadi di GP Hongaria kemarin adalah Lewis Hamilton yang tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba bisa mencuri pole position di sesi kualifikasi. Itu adalah pole position pertamanya sejak GP Arab Saudi pada tahun 2021 atau sekitar 595 hari yang lalu. Raihan kejutan tersebut juga membuat Hamilton memegang rekor baru sebagai pembalap yang meraih pole terbanyak di dalam satu sirkuit, yaitu 9 kali di Hungaroring, yang sudah bukan rahasia lagi jika sirkuit ini adalah trek favoritnya di F1. Pole position Hamilton kemarin tentu mengingatkan kita dengan pencapaian serupa yang diraih oleh George Russell tahun lalu. Russell juga mengakhiri paceklik Mercedes dengan meraih pole position perdananya di GP Hongaria. Persamaan antara dua pole position tersebut adalah Mercedes sama-sama bingung dan terkejut dengan hasil yang mereka raih. Mereka tidak bisa menjelaskan kenapa Hamilton dan Russell bisa meraih pole position di Hungaroring. Di kedua momen tersebut, Mercedes sama-sama menjalani sesi latihan bebas hari Jumat yang buruk. Kemarin saja, Hamilton dan Russell di sesi FP2 saja terlempar di luar 15 besar. Kombinasi alokasi ban baru yang memaksa mereka untuk memakai satu set saja saat latihan bebas dan keseimbangan mobil yang buruk jadi problem utama yang dialami Mercedes. Hamilton bahkan mengatakan jika balance yang mereka miliki di hari Jumat adalah yang terburuk sepanjang musim ini. Namun seperti biasa, bukan Mercedes namanya jika mereka tidak bisa mengutak-ngatik mobil untuk memaksimalkan performanya di sirkuit. Tim diyakini mengubah settingan mobil supaya jadi lebih responsif dan punya rotasi yang bagus saat melibas sirkuit Hungaroring yang banyak tikungan. Hasilnya adalah performa Mercedes mulai membaik dan menunjukkan tanda-tanda positif dengan Hamilton yang memimpin sesi FP3. Momentum itu kemudian ia bawa sampai ke sesi Q3, di mana Max Verstappen tidak bisa improve di run terakhirnya dan kemudian dimanfaatkan Hamilton dengan baik untuk meraih pole position dengan gap yang sangat tipis, yaitu 0,003 detik saja. Namun sayangnya ketika balapan, Hamilton gagal mengkonversi pole tersebut untuk paling tidak mengunci posisi podium. Ia harus puas finish di posisi keempat, di mana hasil ini tentu bukanlah yang diharapkan jika melihat posisi startnya. Hal itu membuktikan jika pole position yang diraih Mercedes lagi-lagi merupakan sebuah anomali saja, dan mereka harus dipaksa untuk kembali ke realitas saat balapan, jika performa mobilnya masih belum cukup cepat untuk bisa kompetitif secara konsisten. Ada beberapa penyebab kenapa pole position tersebut gagal dimanfaatkan oleh Hamilton ketika race GP Hongaria kemarin. Salah satunya adalah pole position tersebut bukanlah pole yang sempurna dan tidak merefleksikan performa sebenarnya dari Mercedes ataupun Red Bull. Seperti yang kami mention tadi, Mercedes mengubah settingan mobilnya menjadi lebih sensitif untuk memaksimalkan rotasi saat menikung di Hungaroring. Biasanya, tim akan membuat suspensi belakangnya lebih keras untuk bisa meningkatkan sensitivitas saat berbelok, atau bisa dibilang lebih oversteer di tikungan. Itu membuat Hamilton menjadi sangat kuat di sektor pertama dan awal sektor kedua yang memang dipenuhi oleh tikungan tajam serta meliuk-liuk. Hal itu terbukti dari data mini sektor, di mana Hamilton unggul saat masuk tikungan ketimbang Verstappen dan Norris. Namun sisi negatifnya adalah keunggulan Hamilton di dua sektor pertama ini membuat ban yang ia pakai mengalami overheat di sektor terakhir. Atau dengan kata lain, Hamilton terlalu kencang atau terlalu push di awal, kemudian kehilangan performa di bagian akhir sirkuit. Bisa dilihat dari Hamilton yang mengalami oversteer dan sliding di dua tikungan panjang sektor ketiga sebelum lurusan start-finish. Dan karena Verstappen tidak improve catatan waktunya, maka dua sektor saja sudah cukup bagi pemegang titel 7 kali juara dunia tersebut untuk mengunci pole. Sementara Verstappen sendiri mengambil langkah yang berbeda 180 derajat ketimbang Hamilton dalam pendekatan settingan mobil. Red Bull dengan update baru di sidepodnya paham jika cuaca panas dan sirkuit high downforce seperti Hungaroring akan menyulitkan mereka. Oleh karena itu, Red Bull memberikan settingan mobil yang spesifik untuk balapan atau long run kepada Verstappen serta Perez. Mereka membuat mobilnya tidak begitu sensitif ketika menikung atau lebih understeer. Kita tahu jika Max Verstappen merupakan pembalap yang menyukai mobil oversteer. Oleh karena itu, ia kesulitan untuk improve waktu di Q3 dengan keseimbangan yang ia klaim sangat berantakan sepanjang akhir pekan. Namun, sisi positifnya adalah settingan understeer membuat ban bisa lebih tahan dan resisten dengan suhu panas, terutama ketika dibawa long run saat balapan. Berbeda dari Mercedes yang memakai settingan oversteer lebih dimaksimalkan untuk kualifikasi, namun tidak terlalu bagus untuk balapan karena cepat alami overheating. Dua pendekatan settingan yang berbeda ini menyembunyikan performa mereka yang sebenarnya saat kualifikasi.
Menyebabkan pole position Mercedes dan kegagalan Verstappen di Q3 adalah sebuah anomali. Pendekatan oversteer yang dipilih Mercedes membuat mereka terlalu konservatif saat balapan. Saat start, Hamilton kehilangan posisi pertamanya dan turun ke posisi 4 di lap pertama. Ketika dia mencoba mengejar Lando Norris, Hamilton di lap ke-10 sudah harus melambat dan menjauh untuk mengantisipasi overheating atau panas berlebih di ban. Itu memaksa tim menjadi lebih berhati-hati dalam manajemen ban dan meminta Hamilton untuk lebih menjaga kecepatannya. Konservatifnya Mercedes ini adalah faktor utama kenapa mereka kalah dari McLaren di balapan kemarin. Gap antara Hamilton dan Norris melebar dari sekitar 3 detikan menjadi lebih dari 10 detik setelah keduanya melakukan pit stop pertama. Itu disebabkan karena Hamilton terlalu lambat ketika transisi antara in-lap dan out-lap ketika pit stop ketimbang Norris. Ini terlihat dari data race pace, catatan waktu Hamilton ketika in-lap dan out-lap bisa terpaut jauh dan signifikan daripada pembalap McLaren tersebut. Terutama gap waktu ketika out-lap di mana Hamilton lebih lambat 2,2 detik dari lap yang didapat Norris. Akumulasi dari konservatifnya Hamilton ini membuat jaraknya dengan Norris semakin melebar jauh dan membuyarkan kesempatan podiumnya. Hamilton sejatinya punya kesempatan untuk naik podium karena secara keseluruhan kecepatannya lebih bagus daripada McLaren. Meski race pace-nya lambat di awal stint, tapi Mercedes akhirnya sadar jika mereka terlalu konservatif dan di lap ke-28, Hamilton mulai diberi instruksi untuk tancap gas. Keputusan Mercedes untuk menahan Hamilton lebih lama dan baru masuk pit keduanya belakangan adalah konsekuensi dari konservatifnya mereka di awal balapan, supaya bisa mengejar Sergio Perez di posisi ketiga. Selain masalah ban, konservatifnya Mercedes diyakini juga karena problem pendinginan atau sistem cooling di mobil W14. Melansir dari The Race, Mercedes sengaja cuma membuka 2 dari 4 lubang di radiator exit yang berada di atas sidepod untuk memprioritaskan aerodinamika. Hal itu diduga membuat Mercedes menurunkan power dari mesinnya untuk menjaga suhunya supaya tidak terlalu panas, dan Hamilton sempat komplain hal ini di radio. Hal yang didapat Mercedes kemarin kembali membuktikan jika level tim ini belum bisa tampil secara konsisten sebagai tim yang berstatus sebagai peringkat kedua di klasemen konstruktor. Mercedes terlalu meremehkan McLaren yang sudah melakukan improvement yang gila-gilaan dan selalu finish di depan mereka sejak GP Austria. Namun sekali lagi, kondisi peta persaingan tim-tim di bawah Red Bull sangat random dan sulit diprediksi. Bisa jadi Mercedes akan kembali kompetitif di Belgia akhir pekan ini, atau malah semakin flop di bawah McLaren. Sampai tim bisa menyempurnakan konsep mobil yang mereka pilih saat ini, maka jangan berharap lebih kepada Mercedes yang masih jauh di bawah Red Bull. GP Hongaria memang merupakan anomali, tapi setidaknya itu menunjukkan usaha terbaik yang bisa mereka lakukan dalam meraih hasil terbaik di setiap balapannya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.